Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eli Solihah di channel YouTube-nya Eli Solihah tentunya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas materi matematika untuk kelas 5 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Materi yang akan kita bahas pada bab pertama yaitu operasi hitung pecahan. Nah, untuk operasi hitung pecahan akan saya bagi ke dalam beberapa video, dan untuk video yang sekarang itu akan membahas penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan. Nah, sebelum pada materi, jangan lupa like, share, and subscribe channel saya agar bisa lebih berkembang untuk kedepannya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info jika saya mengupload materi lainnya. Nah, langsung saja kita pada materi. Pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Di sini sudah ada gambar ilustrasi pecahan yang menunjukkan bahwa ilustrasi tersebut menunjukkan pecahan 1/4, di mana 1 itu untuk pembilang dan 4 untuk penyebut. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan penjumlahan tetapi penyebutnya itu berbeda? Kita ubah pecahan menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebutnya sama. Akan memberikan sebuah contoh penjumlahan pecahan, yaitu penjumlahan dari pecahan 2/3 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari KPK dari penyebut yang berbeda itu, yaitu mencari KPK dari 3 dan 4. Nah, sudah kita ketahui bahwa kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Untuk KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, setelah kita mendapatkan KPK, kita kembali pada penjumlahan pecahan yang tadi. Nah, pada penjumlahan pecahan yang tadi kita tulis di sini itu KPK-nya 12. Caranya 12 dibagi 3 lalu dikali 2. Nah, maka menjadi seperti ini, 12 dibagi 3 dikali 2. Nah, ini untuk pecahan yang berada di kiri. Lalu kita operasi tambahnya, tulis lagi. Nah, untuk pecahan yang berada di ruas kanan, maka caranya sama, yaitu 12 dibagi 4 lalu dikali dengan 1. Nah, menjadi seperti ini, 12 dibagi 4 dikali 1. Nah, ini untuk pecahan yang berada di ruas kanan. Nah, hasil dari 12 dibagi 3 dikali 2 itu menjadi 8. Nah, untuk 12 dibagi 4 dikali 1 itu menjadi 3. Nah, kita jumlahkan pembilang yang ini, 8 ditambah 3 itu menjadi 11/12. Jadi hasil penjumlahan dari 2/3 ditambah 1/4 itu hasilnya menjadi 11/12. Nah, untuk lebih memahami konsep ini, kita akan coba
mengerjakan sebuah latihan, yaitu dengan melengkapi pecahan-pecahan senilai di bawah ini. Nah, di sini untuk nomor 1 dan 2 ini sudah diketahui KPK-nya, dan untuk nomor 3, 4, 5 dan ini belum diketahui, nanti kita akan ketahui sama-sama. Nah, langsung saja kita selesaikan nomor 1 dan seterusnya. Nah, di sini pada soal nomor 1 itu ada penjumlahan 2/5 ditambah 1/4. Nah, di sini berhubung sudah diketahui KPK-nya, jadi kita langsung hitung saja. Untuk cara menghitungnya yaitu 20 dibagi 5 lalu dikali dengan 2. Maka hasilnya menjadi 8. Untuk selanjutnya yaitu ada 20 dibagi 4 yaitu 5, 5 dikali 1 yaitu menjadi 5. Nah, di sini sudah terdapat penyebut yang sama yaitu 8/20 ditambah 5/20. Nah, kita langsung jumlahkan saja pembilang yang di atas ini. 8 ditambah 5 itu menjadi 13/20. Nah, untuk soal yang nomor 2, nah di sini ada penjumlahan 2/3 ditambah 1/5. Nah, berhubung di sini sudah diketahui KPK-nya, jadi kita langsung saja hitung sama-sama, yaitu 15 dibagi 3 lalu dikali 2. Nah, maka hasilnya menjadi 10. Nah, untuk selanjutnya ada 15 dibagi 5 lalu dikalikan dengan 1, yaitu menjadi 3. Nah, kita langsung jumlahkan saja pembilang yang di atas ini. 10 ditambah 3 itu menjadi 13/15. Next. Nah, untuk soal nomor 3, di sini ada penjumlahan dari pecahan 3/5 ditambah 1/3. Nah, berhubung di sini belum diketahui KPK-nya, maka kita akan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Dan ada kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Nah, KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Nah, setelah kita mengetahui KPK, kita kembali lagi pada penjumlahan pecahan yang tadi. Nah, kita tulis 15-nya pada posisi penyebut ini. Nah, 15. Nah, untuk caranya kita langsung saja 15 dibagi 5 lalu dikali 3, maka hasilnya menjadi 9. Nah, untuk selanjutnya ada 15 dibagi 3 dikali dengan 1, yaitu menjadi 5. Nah, kita langsung jumlahkan saja pembilang yang ini, itu menjadi 9 ditambah 5 menjadi 14/15. Langsung kita ke soal selanjutnya. Penjumlahan pecahan 1/6 ditambah 3/4. Nah, di sini juga belum ada KPK. Kita cari dulu KPK-nya terlebih dahulu yuk. Nah, di sini ada kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Ada kelipatan 4 itu 4, 8, 12, 16 dan 20. Nah, berapa KPK dari 6 dan 4? KPK-nya yaitu 12. Nah, setelah kita mendapatkan KPK, kita kembali lagi ke penjumlahan pecahan dan simpan di penyebut ini. Nah, kita langsung hitung saja 12 dibagi 6 lalu dikali dengan 1. Maka hasilnya menjadi 2. Dan untuk selanjutnya yaitu 12 dibagi 4 dan lalu dikali 3. Maka
hasilnya menjadi 9. Nah, kita tinggal jumlahkan saja, yaitu hasilnya menjadi 11/12. Oke, satu lagi. Nah, di sini ada penjumlahan pecahan, yaitu 5/6 dan ditambah 4/5. Kita cari KPK terlebih dahulu. Nah, ini kelipatannya, kelipatan 6 dan 5. Kita tinggal cari KPK-nya, yaitu 30. Nah, kita letakkan KPK-nya itu pada posisi penyebut ini. Kita langsung hitung saja, 30 dibagi 6 lalu dikali dengan 5, yaitu menjadi 25. Nah, untuk selanjutnya ada 30 dibagi 5 lalu dikali dengan 4, maka hasilnya menjadi 24. Kita tinggal jumlahkan saja, yaitu menjadi 49/30. Nah, di sini ada soal tambahan untuk dikerjakan secara mandiri agar kalian bisa lebih cepat untuk memahaminya. Nah, untuk selanjutnya itu ada pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan terlebih dahulu dengan menyamakan penyebut. Ubah pecahan menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebutnya sama. Nah, di sini ada contoh pengurangan pecahan, yaitu pecahan 4/5 dikurangi 3/4 sama dengan titik-titik. Langkah penyelesaiannya, yang pertama tentunya kita harus mencari KPK dari 5 dan 5. Langkah penyelesaiannya yang pertama tentunya kita harus mencari KPK dari 5 dan 4. Nah, di sini ada kelipatan 5, Nah, di sini ada kelipatan 5, yaitu 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Dan untuk kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Setelah kita menemukan KPK, maka kita kembali lagi pada pengurangan pecahan. Kita tuliskan di sini KPK yang sudah kita ketahui tadi. Kita langsung hitung saja. Caranya yaitu 20 dibagi 5 lalu dikali 4. Nah, menjadi seperti ini, 20 dibagi 5 kali 4. Jangan lupa kita tulis ulang operasi pengurangannya. Dan untuk selanjutnya kita hitung lagi, yaitu 20 dibagi 4 lalu dikali 3. 20 dibagi 4 dikali 3. Kita langsung hitung, 20 dibagi 5 dikali 4 itu hasilnya 16. Dan untuk 20 dibagi 4 dikali 3 hasilnya menjadi 15. Nah, di sini untuk pembilangnya kita langsung kurangi saja, 16 dikurangi 15, yaitu hasilnya menjadi 1/20. Selanjutnya ada soal latihan melengkapi pecahan-pecahan senilai di bawah ini. Untuk nomor 1 dan 2 tentunya sudah saya kasih clue ya, KPK-nya itu udah saya kasih tahu, yaitu 20, dan untuk yang nomor 2 itu 15. Dan untuk 3, 4, 5 itu KPK-nya harus dicari terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita ke penyelesaiannya saja. Yang pertama, di sini untuk pengurangan pecahan ada 4/5 dikurangi 1/4. Nah, berhubung sudah diketahui KPK-nya, langsung saja kita hitung, yaitu dengan cara 20 dibagi 5 lalu dikali 4, maka hasilnya menjadi 16. Nah, untuk yang selanjutnya ada 20 dibagi 4 lalu dikali 1. Hasilnya menjadi 5. Lalu kita tinggal kurangi saja. Yang ini 16 dikurangi 5 itu menjadi 11/20. Untuk soal selanjutnya. Nah, di sini ada pecahan 1/3 dikurangi 1/5. Nah, berhubung di sini sudah ada KPK, kita langsung hitung saja. 15 dibagi 3 lalu dikali 1, maka hasilnya menjadi 5. Lalu 15 dibagi 5 dikali 1 itu menjadi
3. Kita tinggal kurangi saja, 5 dikurangi 3 itu menjadi 2. Nah, untuk soal selanjutnya itu nomor 3. Berhubung di sini belum diketahui KPK-nya, jadi kita harus mencari KPK terlebih dahulu. Nah, di sini ada kelipatan 5 dan 3. Kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Dan untuk kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Maka KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Nah, setelah kita mengetahui KPK, kita kembali pada pengurangan pecahan dan kita tuliskan KPK yang tadi pada posisi penyebut yang ini. Nah, kita tulis 15, lalu kita hitung. Cara menghitungnya yaitu 15 dibagi 5, lalu dikali dengan 3. Maka hasilnya menjadi 9. Nah, untuk berikutnya ada 15 dibagi 3, lalu dikali 1 itu menjadi 5. Nah, kita tinggal kurangi saja pembilang yang di atas ini. 9 dikurangi 5 itu menjadi 4/15. Untuk soal selanjutnya ada pecahan 4/6 dikurangi 2/4. Nah, kita cari KPK terlebih dahulu. Nah, di sini ada kelipatan 6 dan kelipatan 4. Kelipatan 6 ada 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Dan untuk kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Nah, KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Nah, setelah kita mendapatkan KPK, kita kembali lagi pada pecahan yang ini, kita tuliskan KPK yang tadi pada posisi penyebut ini. Kita tinggal hitung, yaitu 12 dibagi 6 lalu dikali 4, maka hasilnya menjadi 8. Nah, untuk berikutnya ada 12 dibagi 4 lalu dikali dengan 2, yaitu menjadi 6. Nah, kita tinggal kurangi saja, 8 kurangi 6 menjadi 2/12. Untuk yang terakhir ada 5/6 dikurangi 4/5. Kita cari KPK terlebih dahulu. Nah, di sini ada kelipatan 6 dan 5. Sudah diketahui yaitu 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Dan untuk kelipatan 5 ada 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Nah, untuk KPK dari 6 dan 5 adalah 30. Setelah kita dapat KPK, kita kembali pada pecahan yang tadi. Kita tuliskan, langsung saja kita hitung, yaitu 30 dibagi 6 lalu dikali 5, maka hasilnya menjadi 25. Nah, untuk berikutnya yaitu 30 dibagi 5 lalu dikali 4 dan hasilnya menjadi 24. Nah, kita tinggal kurangi saja, 25 dikurangi 24 yaitu menjadi 1/30. Pengurangan pecahan juga ada soal mandiri agar kalian bisa lebih memahami tentang materi pecahan ini. Cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk membantu pembelajaran adik-adik di rumah. Tetap semangat dan harus tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.